Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Wiro Pambudi, mahasiswa PPG Darjat 2 Universitas Sanata Dharma dari program studi Pendidikan Sejarah. NIM mahasiswa saya adalah 2013-15012. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja membuat video praktek pembelajaran dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum saya melakukan praktek pembelajaran, saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan peserta didik. Selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Gimana kabar anak-anak hari ini, sehat? Silakan Cynthia Pratiwi untuk memimpin doa. Baik. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cynthia Pratiwi. Berikutnya, mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Mari kita mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Ya. Perhatikan anak-anak, jadi dalam kondisi pandemi memang pembelajarannya cukup sulit, jadi kita harus melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, dan saya tahu bahwa dalam pembelajaran daring itu pasti banyak masalah ya. Salah satunya yang paling sering itu adalah berkaitan dengan jaringan dan sinyal. Tapi harapannya meskipun dalam kondisi seperti ini, anak-anak tetap bisa bersemangat belajar, tidak hanya belajar melalui kegiatan Zoom seperti sekarang, tapi anak-anak juga bisa belajar dari hal lain seperti dari Google Classroom dan sumber. Ada yang masih ingat materi minggu lalu enggak? Tentang penguatan jati diri bangsa dan sumpah pemuda. Tentang penguatan jati diri bangsa dan sumpah pemuda. Jadi materi minggu kemarin itu adalah penguatan jati diri bangsa dan sumpah pemuda. Saya rasa anak-anak sudah paham dengan materi itu. Jadi intinya Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda 2 ya, yang menghasilkan 3 ikrar Sumpah Pemuda. Jadi kita hari ini akan masuk materi pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu anak-anak silakan masuk terlebih dahulu ke Google Classroom. Seperti biasa, linknya kan sudah saya share di grup WA. Jadi anak-anak di situ masuk ke kelas 11 IPS 2, terus di situ ada KD 3.5 pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, silakan anak-anak melakukan presensi kehadiran tanggal 23 November 2020. Nah, selain itu, silakan nanti anak-anak melanjutkan kegiatan literasi, yaitu membaca bahan ajar atau modul yang saya share di Google Classroom tersebut selama 5 menit. Bisa dipahami anak-anak? Siap, bisa Pak. Untuk KD kita, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Terus yang kedua, setelah kegiatan diskusi peserta didik dapat menyajikan laporan sederhana tentang sifat pendudukan Jepang di Indonesia dalam bentuk artikel dan menunjukkan sikap gotong royong dan semangat kebangsaan. Nah ini, kita masuk ke dalam materi yang pertama berkaitan dengan latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Di sini ada peta anak-anak. Ada yang tahu ini peta apa? Peta Asia, Pak. Peta Asia, ya, betul. Jadi dalam sekilas ini memang seperti peta Asia anak-anak. Jadi sebenarnya peta ini adalah gambaran
wilayah yang ingin dikuasai oleh Jepang, yang dikenal dengan nama Asia Timur Raya. Tuh. Latar belakang dari penjajahan Jepang ke Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan restorasi Meiji. Ada yang tahu apa itu restorasi Meiji? Revolusi Jepang. Ya, silakan Ya, Cynthia. Revolusi Jepang, Pak. Revolusi Jepang, ya betul. Jadi restorasi Meiji itu adalah revolusi Jepang dalam semua aspek, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Tapi inti dasarnya itu berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Jepang dari tradisional menjadi modern. Maksudnya modern itu yaitu Jepang ingin membentuk negaranya sebagai negara industri. Begitu anak-anak. Nah berikutnya, Jepang pada waktu itu juga terlibat dalam Perang Dunia II. Nah menurut anak-anak, apa sih Perang Dunia itu? Ya, Pak. Ya silakan. Ya, Pak. Ya silakan Yulia. Perang dunia itu adalah perang yang melibatkan banyak negara. Ya betul. Jadi Perang Dunia itu sudah terjadi 2 kali ya, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Jadi pada waktu itu dunia ini terbelah menjadi 2 kubu, yaitu blok sekutu dan blok poros. Nah Jepang itu menjadi bagian di dalam blok poros bersama negara Italia dan Jerman pada waktu itu, yang sama-sama mempunyai ideologi Chauvinisme, yaitu ideologi yang membanggakan negaranya terlalu berlebihan atau rasa cinta kepada negaranya yang berlebihan. Sehingga muncullah perang pada waktu itu yang dampaknya sangat besar sekali, termasuk bagi negara-negara kecil seperti Indonesia pada waktu itu. Baik, berikutnya. Jadi salah satu latar belakang Jepang masuk Indonesia adalah misi negara Asia Timur Raya. Jadi seperti peta ini, jadi Jepang itu mempunyai misi untuk menyatukan negara-negara di seluruh Asia Timur Raya ini ke dalam satu pemerintahan Jepang pada waktu itu. Nah, hal itu tidak mudah anak-anak. Kenapa? Karena pada saat itu hampir seluruh wilayah Asia Timur Raya itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat. Ya, salah satunya adalah Amerika, Inggris, Prancis, terus Portugis, Spanyol, dan Indonesia pada waktu itu sedang dijajah dengan Belanda ya. Jadi hampir semua negara di Asia itu sebenarnya sudah ada yang menjajah, yaitu bangsa Barat. Oleh sebab itu, Jepang untuk menyukseskan misinya menyatukan Asia Timur Raya, satu-satunya cara adalah dengan cara berperang melawan bangsa-bangsa Barat. Begitu anak-anak. Tahu ini foto apa? Kapal tenggelam. Kapal tenggelam, ya betul. Jadi ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat ya, yang dikenal dengan nama Pearl Harbor. Ini lokasinya ada di Hawaii. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa hampir sebagian besar wilayah di Asia Timur Raya itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat. Sehingga kalau Jepang ingin berkuasa, maka dia harus berperang melawan bangsa-bangsa Barat tersebut. Salah satunya adalah Amerika Serikat, yang pada saat itu dibom oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Nah, peristiwa ini langsung mendapatkan respon agresif dari Amerika Serikat. Karena pada saat itu Amerika Serikat tidak siap untuk berperang melawan Jepang, tapi secara mendadak Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor. Tuh, baik, selanjutnya. Nah, setelah peristiwa tersebut, Jepang langsung melanjutkan ekspansinya ke wilayah selatan Asia dan sampai di wilayah Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Januari 1942, yaitu di kota Tarakan. Tarakan itu di mana, anak-anak? Ada yang tahu? Tarakan itu berada di Kalimantan Timur. Tuh. Jadi setelah dari Tarakan, Jepang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa,
Jepang mendarat di Teluk Banten pada 1 Maret 1942 dan secara bersamaan juga mendarat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, setelah itu Jepang melanjutkan ekspansinya untuk menguasai pusat ibu kota. Yang pada waktu itu kan kita sedang dijajah oleh Belanda, yaitu Batavia, yang sekarang sudah berubah menjadi namanya Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada 5 Maret 1942. Nah, di situ terjadi pertempuran antara bangsa Jepang dan bangsa Belanda yang akhirnya dimenangkan oleh Jepang. Sehingga pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Nah, semenjak saat itu, wilayah Indonesia tidak lagi dijajah atau dikuasai oleh Belanda. Karena secara otomatis, pemenang dari pertempuran tersebut menjadi penguasa di Indonesia, yang pada waktu itu kebetulan dimenangkan oleh Jepang. Begitu anak-anak, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Apa sudah jelas? Ya. Terima kasih. Awal pendudukan Jepang. Pertama adalah Jepang melakukan propaganda saudara tua. Ini maksudnya apa, anak-anak, kira-kira? Ada yang tahu kira-kira apa ini maksudnya propaganda saudara tua? Jepang itu mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang mau. Mila, silakan Mila. Jadi Jepang itu mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang mau membantu Indonesia lepas dari penjajah. Iya, betul. Jadi Jepang itu masuk ke Indonesia mengaku sebagai saudara tua. Kenapa kok seperti itu? Karena dari segi ciri-ciri antara Jepang dan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Nah, sebagai seorang kakak, Jepang itu hadir sebagai seorang pahlawan yang ingin melindungi adiknya dan ingin melepaskan adiknya dari penjajahan, yaitu penjajahan dari bangsa Barat atau bangsa Belanda pada waktu itu. Nah, kita sebagai adik atau bangsa yang terjajah, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan ya sangat senang ketika kita kedatangan kakak kita, saudara tua kita yang ingin membantu. Nah, itulah propaganda kenapa Jepang mudah sekali masuk Indonesia. Karena kita ketipu dengan propaganda tersebut. Tuh. Nah, berikutnya. Selain propaganda saudara tua, Jepang juga membentuk Gerakan 3A. Nah, Gerakan 3A ini dipimpin oleh tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Soekarno pada waktu itu. Nah, Soekarno sebelum Jepang masuk, itu dipenjara oleh Belanda atau diasingkan oleh Belanda. Tapi ketika Jepang masuk ke Indonesia, Soekarno dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta. Nah, itu tentu membuat simpati rakyat kepada Jepang itu semakin besar. Karena menganggap Jepang betul-betul ingin membantu rakyat Indonesia. Akhirnya muncullah Gerakan 3A yang dikenal dengan nama Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, di sini Jepang ingin menanamkan sebuah doktrin politik bahwa Jepang ini akan membantu negara-negara Asia untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Begitu anak-anak. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak, sudah jelas? Tidak, Pak. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjut. Nah, setelah masuk ke wilayah Indonesia, Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Kenapa? Karena saat itu wilayah Indonesia dianggap sebagai wilayah yang cukup luas dan wilayahnya terpisah-pisah sebagai negara kepulauan. Akhirnya Jepang membagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah Tentara Ke-25. Tentara Ke-25 ini lingkup wilayahnya adalah seluruh Pulau Sumatera dan pusatnya berada di Bukit Tinggi. Terus Tentara Ke-16 ini lingkup wilayahnya adalah Pulau Jawa dan Madura. Pusatnya ada di Batavia atau Jakarta sekarang. Terus yang terakhir adalah Armada Selatan Kedua, yang lingkup wilayahnya adalah wilayah Indonesia Timur, dari Sulawesi, Maluku, sampai Papua, dan Nusa Tenggara. Pusat pemerintahannya ada di Makassar.
atau Sulawesi Selatan, anak-anak. Nah, dengan dibaginya 3 wilayah militer Jepang ini, diharapkan wilayah Indonesia bisa aman dari serangan bangsa-bangsa Barat dan juga lebih mudah dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, saya rasa bisa dipahami. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi kelompok, anak-anak. Kelompoknya sudah saya bagi di grup WA, ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu membahas tentang sifat kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Kelompok yang kedua adalah membahas tentang sifat kependudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Kelompok 3 dalam bidang militer, dan kelompok 4 dalam bidang sosial budaya. Silakan anak-anak sebentar lagi masuk ke dalam Google Classroom dan berdiskusi di situ. Nah, setelah diskusi selesai, nanti silakan dituliskan hasil diskusinya dan kita masuk ke dalam Zoom meeting kembali untuk presentasi kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Saya. Pak. Baik, Bisa. kalau begitu untuk kegiatan Zoom sekarang saya akhiri terlebih dahulu. Nanti kita masuk Zoom lagi setelah selesai diskusi. Ya. Terima kasih anak-anak. Saya tunggu di Google Classroom. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat Siang, Pak. kembali di Zoom meeting sesi berikutnya. Sekarang kita akan membahas hasil diskusi setiap kelompok, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan secara bergantian untuk presentasi. Jadi setiap kelompok diwakili 1 orang. Ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Mita Adnyani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai sifat kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Penduduk Jepang di Indonesia membawa banyak dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan, antara lain, 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. 3. Melakukan seikirei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tennoheka. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Dan yang terakhir, membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Dan pada intinya Jepang memiliki karakteristik penjajahan dengan cara propaganda dan tipu muslihat, sehingga seolah-olah Indonesia merasa diuntungkan dengan kehadiran Jepang yang dinilai dapat membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan yang lebih dekat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 1, sudah sangat jelas ya. Jadi betul anak-anak yang dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa perpolitikan Jepang di Indonesia itu penuh dengan propaganda ya. Jadi pertama kali Jepang masuk ke Indonesia, dia menyampaikan bahwa akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Tapi ternyata setelah Belanda kalah dan betul-betul pergi dari Indonesia, ternyata Jepang yang menjajah Indonesia. Jadi sistem pemerintahan Belanda dan Jepang itu tidak jauh berbeda, yaitu menggunakan sistem imperialisme dan kolonialisme, mengeruk sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun
ada beberapa organisasi politik yang dibentuk oleh Jepang seakan-akan mereka ingin mempersiapkan kemerdekaan kita, misalnya BPUPKI dan PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata di luar itu semua, ternyata Jepang hanya mencoba untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan tidak ada niat sama sekali untuk memerdekakan negara kita. Itu saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 1. Bisa lanjut ke kelompok 2, silakan. Siap, bisa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surya Pramatogananta. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya, yaitu analisislah sifat kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Penduduk Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi. Ada beberapa akibat dari penduduk Jepang di Indonesia antara lain: 1. Pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. 2. Bahan makanan sulit didapat. 3. Obat-obatan sulit didapat. 4. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Dalam bidang ekonomi, Jepang juga membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Adapun dalam tahap restrukturisasi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu 1. Sistem autarki, yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. 2. Bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. 3. Tanah-tanah yang zaman Belanda dijadikan perkebunan. 4. Banyak pabrik gula yang ditutup. 5. Adanya pengerahan tenaga yakni Ramusa. 6. Sistem Tonarigumi. Sekian itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parmu Santi. Om Santi Om. Ya, terima kasih Teguh sebagai perwakilan dari kelompok 2. Penjelasannya sudah sangat baik. Jadi betul yang dijelaskan oleh kelompok 2 berkaitan dengan bidang ekonomi, Jepang itu fokus dalam bidang industri karena seperti yang saya jelaskan di awal bahwa latar belakang Jepang masuk Indonesia adalah menerapkan restorasi Meiji, menyukseskan restorasi Meiji ya, di mana merubah sistem tradisional menjadi sistem modern atau industri. Dan Indonesia itu dianggap sebagai basis penyuplai bahan-bahan mentah untuk dikelola di industri-industri yang dimiliki oleh Jepang. Nah, selain itu, sebenarnya ekonomi Indonesia itu tidak berjalan pada waktu itu karena hampir sebagian besar sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia itu dikerahkan untuk menyupport Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi kita pada masa Jepang itu jauh lebih buruk dibanding ekonomi kita pada masa Belanda. Karena saat itu pada masa Belanda kita masih diajak berdagang dengan bangsa-bangsa barat. Mengenal tanaman-tanaman ekspor. Salah satunya mungkin yang paling terkenal dan paling banyak mendapatkan keuntungan adalah berkaitan dengan gula. Sehingga banyak sekali pabrik gula. Tapi pada masa Jepang, karena gula atau tebu itu tidak digunakan oleh Jepang dalam perang ya, sehingga tidak begitu digunakan oleh Jepang, tidak dimanfaatkan. Bahkan Jepang lebih fokus pada dunia pertanian seperti pangan, yaitu beras. Karena itu bisa dijadikan sebagai logistik Jepang pada masa perang pada waktu itu. Saya rasa itu sudah cukup baik dari kelompok 2. Silakan dilanjut ke kelompok 3. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Mila Andriani, perwakilan dari kelompok 3. Analisislah sifat kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang militer. Dalam bidang militer, Jepang selalu mengajak golongan nasionalis untuk bekerja sama, karena bagi Jepang, golongan nasionalis membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Sifat kependudukan Jepang di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Jepang memikat hati bangsa Indonesia. Yang kedua,
mengikut sertakan semboyan 3G. Yang ketiga, melakukan propaganda. Sehingga dari paparan tersebut, sifat kependudukan Jepang bersifat kejam di dalam bidang militer. Semua itu dilakukan seakan-akan membawa Indonesia dekat dengan kemerdekaan. Nah, adapun organisasi yang dibentuk Jepang dalam bidang militer, di antaranya yang pertama Eiho, PETA, Senindan, Kaibodan, Fujikai, Jawa Hokokai, dan Jibakutai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan kelompok 3, sudah sangat baik. Jadi seperti yang dijelaskan Mila, perwakilan kelompok 3, bahwa hampir sebagian besar organisasi yang dibuat Jepang itu memang bergelut dalam bidang militer. Karena di awal saya sudah tekankan bahwa kepentingan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mencari pasukan. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi yang dibentuk tidak lepas dari dunia militer. Nah, beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan, ada Heiho, ada Senendan, ada Keibodan, ada Fujinkai, terus ada PETA, dan sebagainya. Nah, di luar itu semua sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya pasti sudah terjadi banyak penyiksaan di situ. Karena contohnya misalnya Heiho. Heiho itu adalah tentara pekerja berat. Jadi tugasnya itu berkaitan dengan hal-hal yang mengorbankan nyawa. Contohnya membawa senjata, terus menjadi penyuplai bahan pangan dan sebagainya. Dan mereka berperang langsung di Perang Asia Timur Raya, tidak di Indonesia. Jadi mereka ikut berperang di negara-negara yang ingin dikuasai oleh Jepang, seperti Filipina, Vietnam, Kamboja, dan daerah-daerah lain. Tuh. Dampak positifnya itu ternyata salah satu contohnya adalah PETA, pembela tanah air. Nah, dari didikan militer Jepang, ternyata pada nantinya PETA itu juga digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyerang balik Jepang. Sehingga pada masa-masa terakhir Jepang menjajah Indonesia tahun 45, itu muncullah peristiwa pemberontakan PETA. Itu lokasinya di Blitar. Nah, itu. Jadi pasukan yang dibuat sendiri oleh Jepang itu pada nantinya memberontak ke Jepang karena sudah mendapatkan pendidikan militer yang sangat baik. Dan pada nantinya PETA itu juga dimanfaatkan setelah Indonesia mereka dijadikan sebagai angkatan perang, yaitu TNI, menjadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi oleh sebab itu tidak heran bahwa ketika awal Indonesia mereka, kita itu sangat condong pada dunia militer. Karena memang pada masa Jepang, sebagian besar organisasi yang dibuat oleh Jepang berkaitan dengan bidang militer. Begitu anak-anak. Baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Niputu Winanda, perwakilan dari kelompok 4. Analisislah sifat kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial budaya. Kebijakan Jepang di Indonesia di bidang sosial budaya yang pertama yaitu membentuk rukun tetangga, yang kedua, kebijakan sosial di bidang pendidikan, yang ketiga, pembentukan tenaga romusa, yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia. Adapun akibat kependudukan Jepang dalam bidang sosial budaya yaitu 1. Kesulitan dalam berkomunikasi. 2. Semua nama kota menggunakan bahasa Indonesia. 3. Kebijakan Kinro Hoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa kependudukan Jepang. Yang keempat, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari kelompok 3 sudah sangat baik. Ya, berkaitan dengan sosial budaya di Indonesia, banyak perubahan yang drastis memang dalam masa penjajahan Belanda ke Jepang. Salah satunya mungkin berkaitan dengan bahasa, tadi sudah disebutkan bahwa pada masa pendudukan Jepang itu bahasa Indonesia sudah mulai digunakan di beberapa tempat, termasuk di sekolahan. Dan mungkin juga penggunaan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu di beberapa tempat juga sudah mulai boleh digunakan. Kalau pada masa Belanda itu tidak boleh sama sekali. Gitu. Terus juga berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial ini mungkin masih banyak sekali kerja paksa atau kerja rodi
yang dikenal dengan nama Romusa. Kalau pada masa Belanda itu kan tanam paksa. Kalau pada masa Jepang itu ada namanya Romusa, yang fungsinya sama sebenarnya. Rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa, tanpa digaji, tanpa diupah, tanpa diberi makan. Itu sebabnya banyak yang menyebutkan meskipun Jepang hanya menjajah 3 tahun, tapi ternyata efeknya secara moral itu jauh lebih kejam dibanding Belanda. Begitu, karena dalam 3 tahun itu Jepang itu betul-betul memanfaatkan bangsa Indonesia. Terus apalagi ya? Berkaitan dalam dunia pendidikan, saya rasa sistem kita yaitu SD 6 tahun, setelah itu SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun itu juga merupakan sistem yang diterapkan Jepang di Indonesia pada waktu itu, dan kita pakai sampai sekarang setelah Indonesia merdeka. Saya rasa memang hampir semua kebijakan itu ada dampak positif dan negatifnya. Begitu ya anak-anak. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan kembali? Dengan kesimpulan, silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya menyimpulkan materi kegiatan hari ini. Saya, Pak. Silakan, siapa? Ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Mulia ya? Atau siapa? Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini. Kesimpulannya yaitu, tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia adalah mencari pasukan, bahan pangan, dan lain-lain untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Ya, betul. Jadi memang itu adalah inti dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, secara keseluruhan, sifat pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia cenderung otoriter dan bersifat tirani, betul-betul menjajah anak-anak. Terus Jepang telah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, tadi sudah dibahas oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi perang. Produk ekonomi yang semua diperuntukkan pemenangan Perang Asia Timur Raya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa memang hampir semua kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia itu tujuannya satu, untuk membantu Jepang menang dalam Perang Asia Timur Raya menghadapi blok sekutu. Di mana blok sekutu itu banyak sekali, ada Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Portugis, dan Spanyol. Dan mereka adalah negara-negara besar yang superpower. Meskipun pada akhirnya di akhir Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu atau Amerika Serikat dengan peristiwa pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Begitu anak-anak. Selanjutnya refleksi. Silakan bagi yang mau memberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Siapa? Siapa? Yulia. Bisa dihidupkan lebih. Ya, silakan Mila. Refleksi dari saya mengenai materi yang saya pelajari hari ini, yaitu tentang sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Setelah saya pelajari materi ini, saya dapat mengetahui beberapa hal di antaranya. Yang pertama, proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia yang dimulai dari pecahnya Perang Asia Timur Raya yang diawali dari menduduki Taraka pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Kemudian yang kedua yaitu sifat kependudukan bangsa Jepang di Indonesia, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mila sama Putu Mulia atas pemberian kesimpulan dan refleksi kegiatan kita. Selanjutnya, silakan anak-anak kembali masuk ke dalam Google Classroom. Di kelas 11 IPS 2 itu ada evaluasi pembelajaran. Di situ saya mengunggah link Google Form yang berisi soal-soal evaluasi pembelajaran. Soalnya berisi 10 pilihan ganda. Nah, itu digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan anak-anak belajar dalam materi hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Novi pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan dipimpin doa. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima Ya. kasih atas pelajaran hari ini, Pak Wiro. Ya, terima kasih Yuyun sudah menutup kegiatan hari ini dengan doa. Saya ingatkan kembali, pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam materi dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, untuk kegiatan hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran bagi peserta didik atau anak-anak semua untuk lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih dan selamat siang anak-anak.